Welcome to The Other Side. Kalian tahu pamali nggak sih? Atau mungkin pernah ngalamin? Setahu aku pamali itu hal-hal yang dilarang nggak sih? Ya itu yang berbau mistis. Tapi kalau dari kalian sendiri, kalian percaya nggak sih kalau misalnya pamali itu betulan ada dan mungkin akibatnya yang serem gitu? Kalian pernah dengar pamali keluar ketika maghrib nggak? Pernah. Oh pernah, dulu tuh aku pas kecil, pas mungkin lagi main sama temen-temen, itu kalau nggak salah lagi main petak umpet. Nah waktunya itu sore, dan pada waktu sore itu pas kita lagi seneng-senengnya main petak umpet, orang di sekitar tuh kayak warga tuh bilang, udah ayo masuk, anak-anak masuk karena udah mau maghrib. Katanya nanti kalau nggak salah mengundang yang berbau-bau hal-hal gaib gitu. Kalau yang aku pernah dengar nih ceritanya, sebenarnya aku dengar tuh dari warga Twitter. Ya based on mereka, dan nggak tahu, terserah kita mau percaya apa nggak percaya ya. Ceritanya adalah ada sepasang suami istri gitu. Ini tuh istrinya tuh lagi hamil dan suaminya ini lagi pergi. Nah si istrinya ini kan di rumah, dia lihat persediaan berasnya ini habis gitu, sedangkan ini tuh udah jamnya dia masak. Nah istrinya ini akhirnya keluar rumah. Sebenarnya suaminya ini udah nge-warning untuk jangan keluar ketika maghrib, tapi karena si istri ini ngerasa bahwa harus membeli beras gitu ya karena urgent, akhirnya dia tetap keluar. Setelah itu dia pulang, dia dimarahin dong sama suaminya yang udah di rumah. Dia dimarahin karena melanggar kesannya kayak saran dari, atau saran atau larangan dari suaminya gitu. Dia bilang kalau dia keluar rumah ketika maghrib tuh bisa diikutin hantu atau gak baik lah pokoknya untuk ibu hamil. Nah si istri ini ngerasa dia baik-baik aja ketika pulang, tapi ketika malamnya nih mereka tidur, si istri ini susah tidurnya. Gak tahu kenapa dia tuh kayak gak menemukan posisi yang enak buat tidur gitu loh. Nah lalu dia ini kayak ngerasa berat badannya, kayak ada yang naikin perutnya. Ketika dia buka mata, sesuai dugaan kita semua, itu tuh kuntilanak yang rambutnya panjang, mukanya serem. Terus istri ini otomatis teriak dong, suaminya kebangun, ternyata kuntilanaknya hilang, perutnya dia rata. Ya percaya nggak percaya sih, tapi banyak banget orang yang membenarkan hal ini. Mungkin dari kalian ada kejadian yang serupa gitu gak sih? Kalau aku waktu aku kecil sih, jadi aku main sama teman aku, itu main kita tuh sore-sore. Setelah mau menjelang maghrib, kita tuh semua pulang dong masing-masing. Ada satu teman aku ketika azan maghrib, dia pergi untuk ke warung beli jajan. Waktu berangkat dia gak kenapa-kenapa sih, tapi waktu dia pulang, dia tiba-tiba teriak-teriak, nangis-nangis, terus habis itu kejang-kejang. Ternyata ada ustadz lewat, dia itu kesurupan. Walah, berarti emang pamali tentang jangan keluar sesudah maghrib atau pas maghrib itu kayak berlaku atau kayak khusus untuk anak-anak gitu mungkin ya? Kayaknya nggak hanya anak-anak nggak sih, karena tadi kan kayak mungkin ya sosok ini tuh kayak mungkin ngincarnya lebih ke anak-anak atau wanita yang sedang mengandung. Ya nggak tahu kalau misalnya ada cerita lain kayak misalnya bapak-bapak atau apa, tapi kayaknya sih lebih tertuju kepada anak-anak sih. Aku juga kayak pernah dengar gitu kalau emang sebenarnya dalam keyakinan tertentu yang bilang bahwa di saat azan maghrib itu emang ini waktunya setan-setan tuh keluar, tapi nggak tahu itu gimana tuh. Kalian pernah dengar gak?
Aku pernah dengar istilah itu sih, ketika maghrib itu kalau bisa jangan keluar rumah. Karena ya itu tadi, mungkin perpindahan dari sore ke malam, jadi mungkin hal-hal yang mistis itu juga mulai keluar. Mungkin karena kayak udah malam gitu ya. Jadi kayak serem gitulah intinya. Iya. Mungkin kalau selain Pamela itu, apa ada yang lain gitu yang pernah kalian dengar atau alamin? Pamali siul di malam hari. Oh, siul. Nah, kalau yang tentang siul itu, aku juga nggak tahu kenapa dan apakah itu benar apa enggak. Jadi waktu itu aku juga masih kecil dan pada waktu itu aku juga lagi main di sore hari. Menjelang malam sih, kayak jam-jam 6 atau jam 7. Aku juga lupa karena itu waktu kecil. Waktu itu aku lagi main sama teman-teman dan secara nggak sadar ya siul gitu, langsung kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada tuh kakek lewat ngomongin ke aku, kamu jangan siul, nanti kamu dibawa setan loh. Kalau dari aku kayak gitu sih. Dan entah kenapa kakek itu juga pernah cerita kalau misalnya dia dulu pas siul dia tuh kayak diikutin gitu, merasa diikutin kalau siul Suaranya malam-malam. ngikut. Bukan, kayak ada Melihat. ya orang-orang kayak ngeliatin dia gitu loh. Iya. Jadi kayak dia mau kemana dia tuh kayak lagi diikutin gitu. Habis dia siul malam hari gitu. Nggak tahu ya, aku nggak pernah ngalamin kayak gitu sih. Tapi yang aku dengar dari orang itu adalah pokoknya jangan siul malam hari karena bakal mengundang hal-hal yang gaib gitu. Sama sih. Waktu di malam hari itu pernah siul. Terus tingkah anjing itu aneh banget, kayak ngeliatin aku dengan muka yang bingung gitu waktu aku siul. Agak ngeri sih emang kalau siul ini. Emang kalau dari perilaku kita yang lagi siul juga kayaknya emang ngeri ya. Kayak itu kan kayak apalagi malam hari, vibesnya jadi kayak serem gitu aja emang. Tapi nggak tahu lagi apakah kejadian itu benar, nggak tahu lagi sih. Mungkin ada yang lain tentang pamali? Yang aku pernah dengar sih ini, payung dibuka di dalam rumah itu katanya itu juga nggak boleh karena pamali bisa mengundang hal-hal yang mistis gitu. Kalian ada yang pernah dengar nggak? Atau kalian pernah mengalami sendiri? Kalau aku tuh dengernya buka payung di dalam ruangan itu tuh katanya bakal ada orang yang meninggal di dalam rumah itu. Jadi dulu aku tuh sempet punya payung bening gitu, estetik dari nikahan orang. Karena aku suka, waktu aku kecil tuh aku suka bukain, aku bikin tanda-tandaan di dalam rumah. Nah, aku punya pembantuku tuh langsung kayak teriak, kayak tutup gak? Gitu. Nah, langsung aku kayak kaget gitu dong, kenapa kok aku disuruh nutup payungnya? Sedangkan pembantuku ini kayak agak histeris gitu loh, tutup gak payungnya? Terus habis itu akhirnya ketika aku tutup baru dikasih tahu jangan buka payung di dalam ruangan karena itu tuh bakal ngundang dan menandakan bahwa ntar ada yang meninggal di rumah ini gitu. Ya pada waktu aku kecil aku percaya aja, tapi kayak beberapa kali aku buka payung gitu kayak aku ngerasa ya nggak ada apa-apa juga sih. Jadi ya percaya dan nggak percaya aja sebenarnya. Kalau dari kalian mungkin? Nggak ada sih. Tapi sekiranya cukup nggak sih kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Ya sebenarnya masih banyak sih pamali lain. Tentang pamali itu sesuatu yang bisa kita percaya dan Bisa tidak kita percaya. itu kan pilihan kita masing-masing. Jadi kalau kalian percaya nggak sama pamali?